Saya harus menyampaikan bahwa ada beberapa klasifikasi dari persoalan tambang ilegal. Ya. Yang pertama, itu dalam kawasan hutan. Yang kedua adalah di luar kawasan hutan. Kalau dalam kawasan hutan, itu tidak ada IUP, tidak ada IPPKH, proses penambangan terjadi. Nah ini ESDM sendiri nggak bisa mendeteksi secara totalitas. Kenapa? Karena itu di luar IUP. Tetapi apapun pelanggaran itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Nggak boleh kita alasan karena itu IUP-nya nggak ada terus ini nggak boleh. Itu menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dan karena itu perintah Bapak Presiden harus kita tertibkan. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Yang kedua adalah IUP-nya ada. Mereka melakukan penambangan di kawasan hutan yang belum ada IPPKH-nya. Ini memang jelas melanggar. Yang namanya menambang dalam kawasan hutan, itu harus ada namanya izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Tapi yang terjadi apa? Sebagian oknum-oknum itu melakukan penambangan tanpa memiliki IPPKH. Yang ketiga adalah ada IUP-nya, ada IPPKH-nya, tetapi penambangan dilakukan melebihi batas IPPKH kuotanya. Contoh, ada IUP yang 1000 hektar. IPPKH-nya dikasih cuman contoh 100 hektar. Oke. Tapi dia melakukan menambang lebih dari 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar. Itu juga adalah bagian daripada pelanggaran. Itu banyak tuh Pak. Ya, Bapak Presiden kan sudah menyampaikan ada 1000 lebih. Nah, atas dasar itu maka Bapak Presiden membentuk Satgas Penataan Lahan dalam kawasan hutan. Ada dua. Satu adalah tentang kebun, yang satunya tentang tambang. Nah terkait dengan tambang, kemarin kita baru selesai diarahkan oleh Bapak Presiden. Negara harus hadir, negara harus menjamin karena ini merupakan kekayaan negara dan ini harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dan atas dasar itu maka Satgas akan melakukan langkah-langkah yang terukur, konstruktif dan menukik untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bapak Presiden sendiri menyampaikan bahwa tanpa pandang bulu mau siapapun. Ya, Bapak Presiden kalau kita lihat di pidato kenegaraannya menyampaikan kepada partai yang beliau pimpin. Ya saya juga harus melakukan hal yang sama. Oh bos kita udah begitu, kita kan pembantu, abdi dalam kan. Kalau komandan udah A, jangan kita buat gerakan tambahan. Komandan A, bawahan juga bahaya harus A. itu barang. Bahaya gitu, kira-kira Mbak. Kan juga sudah dibentuk ya, ada Ditjengakum ya selama 2 bulan terakhir ya Pak Menteri. Nah kaitannya dengan itu, saya bersyukur alhamdulillah sejak Indonesia ini merdeka, biasanya kementerian yang mengelola sumber daya alam itu ada gakumnya. Tapi SDM selama ini kan nggak ada. Yes. Makanya kemarin kita sudah melakukan proses untuk pembuatan Dirjen Gakum. Nah Dirjen Gakum ini adalah salah satu struktur yang ada di Kementerian SDM baru, dipimpin oleh jaksa, ya dirjennya oleh jaksa. Di situ ada polisi di situ. Kami juga meminta kepada KPK untuk ikut menjadi bagian pejabat di situ agar apa? Clear and clean. Saya ingin menjadikan kerja Dirjen Gakum ini adalah betul-betul untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan aktivitas di Kementerian ESDM, baik itu mineral batu bara, oil and gas maupun terkait dengan persoalan listrik. Sudah bekerja itu? Sudah mulai. Sudah. Ini kan baru 2 bulan dia baru kita lantik, bikin strukturnya, sekarang udah mulai, penataannya udah mulai. Memang harus bertahap. Karena kan kerugian tambang ilegal kalau Pak Prabowo sampaikan luar biasa loh, mencapai 300 triliun, betul demikian? Data yang disampaikan oleh tim dari BPKP kepada Bapak Presiden demikian, dan karena itu kita akan mencoba untuk bagaimana memitigasi dan menyelesaikan hal ini.